Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan membahas tema 1 yaitu tentang pembuatan titik sampel, perhitungan jumlah luasan dan jumlah titik sampel, serta cara pengumpulan data lapangan. Untuk anggota kelompoknya sendiri, yang pertama ada Dewi Anggun Mustikasari, kemudian ada Laili Indah Nugrahini, ada Oktavia Anggorowati, ada saya sendiri Umroh Fudola, kemudian ada Zazan Arindias, dan juga Hertanti. Untuk poin-poin pembahasan yang akan kami bahas antara lain, yang pertama ada pengertian sampel penelitian, yang kedua tujuan pembuatan titik sampling, yang ketiga cara kerja penentuan titik sampling, yang keempat metode atau cara pengumpulan data lapangan, dan kemudian yang terakhir kesimpulan. Yang pertama, pengertian sampel penelitian. Menurut beberapa ahli, ada Ari Kunto tahun 2002, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Kemudian menurut Sugiono tahun 2001, sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sedangkan menurut Margono tahun 2004, sampel adalah sebagai bagian dari populasi. Dapat kita simpulkan bahwa sampel penelitian adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian sebagai wakil dari anggota populasi. Yang kedua adalah tujuan pembuatan titik sampling. Pembuatan titik sampling dilakukan untuk tujuan pemantauan dan penelitian. Data dapat dikumpulkan untuk memantau hasil penelitian. Teknik pembuatan titik sampling adalah suatu cara atau teknik yang dipergunakan untuk menentukan sampel penelitian. Dengan titik sampling, seorang peneliti atau surveyor dapat memperoleh informasi atau data yang diinginkan. Yang ketiga ada cara kerja penentuan titik sampling. Terdapat 8 langkah dalam cara kerja penentuan titik sampling, adalah menentukan lokasi penelitian, menentukan luas lokasi penelitian, menetapkan luas populasi, mengenali kualitas anggota populasi, menetapkan besaran sampel atau sample size, menentukan jumlah titik sampel, penyebaran titik sampel di peta, dan yang terakhir menentukan teknik pengambilan sampel penelitian. Yang pertama yaitu menentukan lokasi penelitian. Untuk memilih lokasi penelitian harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama sesuai dengan substansi penelitian, yang kedua mampu menyediakan entry, yang ketiga lokasi dianggap cocok untuk pengambilan sampel, yang keempat lokasi harus terdapat populasi tumbuhan yang ingin diteliti di dalamnya dan terdapat sampel-sampel yang mewakili anggota populasi, yang kelima menentukan lokasi dengan menggunakan pertimbangan kondisi ketebalan vegetasi dan keadaan letak geografis. Yang kedua yaitu menentukan luas lokasi penelitian. Nah, untuk menentukan luas lokasi penelitian ini, kita bisa menggunakan aplikasi Google Earth yang dapat diunduh melalui Android maupun komputer. Nah, di sini ada tutorial bagaimana cara menentukan luas lokasi penelitian menggunakan aplikasi Google Earth di komputer. Cara mengukur luas di Google Earth. Langsung saja kita buka programnya di Google Earth Pro. Oke, di sini saya mencari lokasinya di Pulau Flores, tepatnya di Ruteng. Oke, bisa dilihat lokasinya di sini. Ya, masih dalam proses. Jadi pastikan koneksi internet teman-teman selalu terhubung ya bila menggunakan Google Earth Pro. Dan untuk langkah selanjutnya, ya, setelah kita mendapatkan lokasi, teman-teman bisa klik polygon di menu toolbar. Ya, seperti ini teman-teman, polygon. Lalu teman-teman bisa mengganti nama lokasi yang akan kita buat di Google Earth. Nah, di sini saya memberi nama lokasi A. Secara warna, untuk warnanya warna garisnya saya pilih warna merah, dengan ketebalan garisnya itu saya pilih 3. Terus untuk warna areanya saya pilih warna biru, dengan keburaman saya buat 50%, artinya agak sedikit transparan. Oke, seperti itu teman-teman. Langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa mulai membuat lokasinya. Teman-teman bisa klik pada batas lokasi yang ingin teman-teman tandai. Oke, di sini saya sudah menarik garis.
teman-teman bisa klik di tiap-tiap sudut di mana batas yang ingin teman-teman buat. Seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya adalah bila lokasinya sudah di sini seperti ini, teman-teman bisa klik di lokasi. Itu bisa dilihat di bagian kiri lembar kerja teman-teman, di lokasi yang telah teman-teman buat tadi. Teman-teman bisa klik kanan, pilih properti, lalu pada ukuran teman-teman bisa ganti garis kelilingnya dari mil menjadi meter, dan untuk luasnya dari mil persegi menjadi hektar. Jadi bisa dilihat luas dan garis kelilingnya. Oke, seperti itu teman-teman video tutorial membuat luas pada Google Earth Pro. Sekian dan terima kasih. Yang ketiga yaitu tetapkan luas populasi. Luas atau besaran populasi dapat ditentukan atau dibatasi dengan judul penelitian. Misalnya pada contoh judul penelitian tentang tumbuhan paku. Manakala seluruh tumbuhan paku dianggap terlalu luas, maka dapat disempitkan. Misalnya pada contoh judul inventarisasi tumbuhan paku di kawasan Gunung Unggaran Dusun Peromasan. Nah, dengan judul ini akan tampak bahwa jumlah anggota populasi hanya di kawasan Gunung Unggaran. Sementara tumbuhan paku di tempat yang lain tidak termasuk menjadi anggota populasi. Yang keempat, kenali kualitas anggota populasi. Peneliti secara dini melakukan penelitian pendahuluan untuk mengetahui dan mencermati kualitas atau ciri-ciri para anggota populasi. Hal ini diperlukan agar peneliti mampu mengambil suatu kesimpulan apakah keadaan anggota populasi cenderung homogen, seragam, atau cenderung heterogen beragam. Di samping itu, dengan mengenali ciri-ciri anggota populasi ini, maka peneliti akan lebih mudah untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya, baik dalam upaya menentukan besarnya sampel maupun dalam rangka memilih teknik pengambilan sampel penelitian. Yang kelima, menetapkan besaran sampel atau sample size. Faktor-faktor yang harus diperhatikan peneliti dalam menentukan besaran atau jumlah sampel penelitian yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tingkat homogenitas anggota populasi. Artinya, manakala anggota populasi cenderung bersifat homogen, maka jumlah sampel kecil pun sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk mewakili populasi. Dan sebaliknya, semakin heterogen, maka diperlukan jumlah sampel yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, ada presisi yang diharapkan oleh peneliti. Presisi yang diharapkan peneliti ini yaitu semakin tinggi presisi yang dikehendaki oleh peneliti, maka diperlukan sampel yang makin besar. Presisi adalah derajat perbandingan hasil yang didapat dari sampel dengan hasil yang didapat dari populasi yang secara statistik dikenal adanya standar error atau tingkat keakuratan yang dikehendaki oleh peneliti dalam menggambarkan hasil penelitian. Kemudian yang ketiga ada rancangan analisis data penelitian. Jumlah sampel harus menjamin bahwa data yang diperoleh akan dapat dianalisis dengan rancangan analisis data, baik secara deskriptif maupun analisis statistik. Kemudian ada ketersediaan dana, waktu, dan tenaga penelitian. Nah, kendala seperti ini kadang-kadang menjadi pertimbangan utama. Namun bagi para peneliti, hal ini diharapkan bukan merupakan kendala yang sangat menentukan, apalagi bagi peneliti-peneliti pemula. Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi serta Nasution menyebutkan jumlah sampel penelitian tidak boleh kurang dari 10%. Sedang Winamo Surahmat menyebutkan jika populasi dengan jumlah 100, maka jumlah sampel sebanyak 50%-nya. Apabila jumlah anggota populasi 1000, maka jumlah sampel 15%-nya sudah dapat dibenarkan. Yang keenam, menentukan jumlah titik sampel. Jumlah titik sampel dapat dihitung menggunakan rumus luas area cuplikan atau LAC dengan cara luas area cuplikan atau LAC sama dengan 1% dikalikan dengan luas free area total.
Nah, free area ini merupakan area yang bebas dari daerah pertanian atau crop area dan juga bebas dari daerah permukiman warga atau building area. Pada free area hanya ada vegetasi tumbuhan yang tumbuh secara alami. Pada lahan ekosistem yang akan digunakan untuk penelitian, tidak semuanya berbentuk beraturan, misalnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Akan tetapi, lahan ekosistem seringkali memiliki bentuk yang tidak beraturan, misalnya seperti pada gambar di samping. Nah, dapat dilihat pada gambar, daerah yang tidak diarsir merupakan free area. Nah, free area tersebut dihitung terlebih dahulu luasnya, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan sesuai dengan rumus yang sudah tertera di PPT. Kemudian dilanjutkan perhitungan jumlah plot atau titik untuk masing-masing lahan terbuka atau free area dengan ketentuan sebagai berikut. Jumlah plot sama dengan luas area cuplikan dibagi dengan luas plot. Untuk langkah ketujuh yaitu penyebaran titik sampel di peta. Untuk penyebaran titik sampel itu sendiri memperhatikan dua hal. Yang pertama yaitu metode yang akan dipilih. Jadi penyebaran titik itu harus menyesuaikan dengan metode yang akan dipilih. Lalu yang kedua itu mempertimbangkan barrier dan topografi. Untuk pengolahan data dilakukan dengan software Quantum GIS. Untuk dapat melakukan penelitian ini, maka di masing-masing lokasi itu diambil titik koordinatnya menggunakan Global Positioning System atau GPS. Dari keseluruhan data hasil titik koordinat tersebut dapat dibuatkan peta persebarannya menggunakan software Quantum GIS 1.7.4. Nah, setelah diolah dengan Quantum GIS, maka akan dihasilkan peta. Pemetaan itu dilakukan dengan melakukan pengukuran sudut dan jarak untuk menentukan posisi dari suatu titik. Lalu langkah yang terakhir dalam menentukan sampel penelitian adalah dengan menentukan titik pengambilan sampel penelitian. Selanjutnya adalah metode atau cara pengumpulan data di lapangan. Keanekaragaman jenis sumber daya hayati baik flora maupun fauna itu perlu dilakukan inventarisasi dan identifikasi secara menyeluruh yang menyesuaikan dengan metode serta analisis berdasarkan sifat dan karakteristik dari jenis tersebut. Nah, kedua komponen tersebut memiliki sifat dan karakter yang sangat berbeda, yaitu tumbuhan itu merupakan organisme statis atau diam. Sehingga dalam melakukan sensus juga memerlukan metode dan teknik analisis yang berbeda dengan hewan yang bersifat dinamis atau mudah bergerak. Sedangkan secara khusus juga terjadi penerapan metode dan teknik analisis yang berbeda antara populasi tumbuhan yang hidup pada habitat di dataran rendah dan dataran tinggi. Nah, dalam menentukan analisis vegetasi selalu mengaitkan dua hal penting, yaitu yang pertama mengenai metode atau cara pengumpulan data lapangan, dan yang kedua mengenai penerapan metode analisisnya. Metode pengumpulan data lapangan untuk pengumpulan data vegetasi di lapangan itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah sistem klasifikasi bentuk hidup pada tumbuhan dengan cara kualitatif dan dilakukan pengukuran dengan kuantitatif. Metode analisis vegetasi kualitatif. Nah, metode kualitatif itu disebut juga sebagai metode non-destruktif atau non-floristika. Metode ini berfokus pada analisis vegetasi berdasarkan bentuk hidupnya, membuat klasifikasi dengan dasar-dasar tertentu. Contohnya seperti sistem klasifikasi Raunkier, yang membagi tumbuhan berdasarkan letak pucuk pertumbuhannya meliputi Phanerophyt, Chamaeophyt, Hemicryptophyt, Rhiptophyta, dan Pterophyta.
Nah, cara ini dapat dilakukan dengan mudah dan cepat dengan tujuan untuk melakukan pengenalan jenis secara morfologis tanpa melakukan pengukuran apapun. Cara ini dapat dilakukan dengan melakukan penjelajahan di suatu area dengan tujuan terbatas atau untuk pengenalan awal, sehingga cara ini tidak dapat memberikan gambaran penguasaan lingkungan oleh setiap jenis secara utuh dan menyeluruh. Dengan cara ini, hanya dilakukan sebagai penelitian permulaan atau observasi untuk memantapkan dalam penelitian berikutnya. Selanjutnya adalah metode analisis vegetasi kuantitatif. Analisis vegetasi kuantitatif itu bertujuan untuk memperoleh data kuantitatif dari jenis atau komposisi dan struktur vegetasi serta mendapatkan data kuantitatif mengenai peranan jenis dalam ekosistem. Peranan setiap jenis biasanya dicerminkan dalam dua pola, yaitu pola penyebaran yang disajikan dalam bentuk nilai frekuensi atau kekerapan jenis, pola kesesuaian terhadap pengaruh gabungan faktor-faktor lingkungan yang ada yang akan disajikan dalam bentuk nilai kerapatan atau densitas tumbuhan, serta pola dari derajat penguasaan atau pengendalian terhadap faktor-faktor lingkungan yang ada. Nah, data ini disajikan dalam bentuk nilai dominansi. Salah satu tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa besar sebaran berbagai macam spesies dalam suatu area. Analisis vegetasi juga dapat dilakukan untuk tujuan mengetahui hubungan antara vegetasi dengan komunitas lainnya yang terdapat pada suatu area tertentu. Hasil akhir dari analisa vegetasi antara lain diketahuinya kepadatan dan frekuensi serta dominansi dari organisme penyusun komunitas melalui data dalam bentuk grafik. Banyak metode yang dapat dipergunakan untuk memperoleh informasi kuantitatif mengenai struktur dan komposisi dari masyarakat tumbuhan. Tetapi, secara garis besarnya, pengukuran dan pengambilan contoh atau analisis vegetasi dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode petak dan metode non-petak. Untuk yang metode petak, contohnya ada petak tunggal, petak ganda, transek, dan jalur berpetak. Sedangkan untuk yang metode non-petak, contohnya ada kuadran, berpasangan, garis intercept, titik intercept, dan bitterleach. Kesimpulan, sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian. Sampel harus representatif, menggambarkan populasi yang diteliti. Pembuatan atau pengambilan titik sampling dilakukan untuk tujuan pemantauan serta untuk penelitian. Langkah untuk menentukan titik sampling antara lain, menentukan lokasi penelitian, menentukan luas lokasi penelitian, menetapkan luas populasi, mengenali kualitas anggota populasi, menetapkan besaran sampel, menentukan jumlah titik sampel, melakukan penyebaran titik sampel pada peta, dan yang terakhir yaitu menentukan teknik pengambilan sampel. Metode pengumpulan data lapangan merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui jenis sumber daya hayati yang ada pada suatu wilayah tertentu. Penggunaan metode ini dalam ekologi tumbuhan biasanya disebut dengan analisis vegetasi. Terdapat dua metode analisis vegetasi, yaitu metode analisis vegetasi kualitatif yang contohnya meliputi menentukan tipe leaf form pada tumbuhan, dan yang kedua yaitu metode analisis vegetasi kuantitatif, misalnya menghasilkan data seperti pola penyebaran, pola kesesuaian, dan pola pengendalian. Untuk yang metode kuantitatif ini dibagi menjadi dua, yaitu metode petak dan metode non-petak. Yang metode petak contohnya ada petak tunggal, petak ganda, transek, dan jalur berpetak. Sedangkan untuk yang metode non-petak, contohnya ada kuadran, berpasangan, garis intercept, titik intercept, dan bitterleach. Nah, ini daftar pustaka yang kami ambil dari beberapa buku dan beberapa jurnal, dapat dilihat sendiri. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya di grup WA saja. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya
Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.